Malam ini, Timnas Indonesia berpeluang geser Vietnam di peringkat FIFA jika kalahkan Lebanon. Kali ini pemirsa, berpindah saja bola kembali kepada permainan yang dia lakukan. Timnas Indonesia kembali bertanding di FIFA Matchday September tahun 2025 dengan 2 laga penting. Skuad Garuda sudah meraih kemenangan pertama dan kini bersiap menghadapi lawan berikutnya. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Mark Klok dan rekan-rekan tampil dominan, membuat kemenangan itu terasa mudah bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Kemenangan tersebut memberi tambahan poin FIFA sebesar 3,25 bagi Timnas Indonesia. Hasil ini membuat mereka naik ke peringkat ke-117 dalam sistem ranking terbaru. Malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Pertandingan ini menjadi peluang penting untuk mengamankan posisi lebih tinggi di peringkat FIFA. Timnas Indonesia berpotensi meraih kemajuan signifikan jika berhasil mengalahkan Lebanon malam ini. Kemenangan itu diperkirakan akan menambah sekitar 5,18 poin ke peringkat FIFA mereka. Tambahan poin tersebut bisa membuat Garuda naik beberapa tingkat di klasemen. Bahkan, hal ini membuka peluang untuk menyalip posisi Timnas Vietnam. Saat ini, Timnas Vietnam berada di peringkat ke-113. Namun, karena tidak bermain di FIFA Matchday September tahun 2025, mereka diperkirakan turun ke posisi ke-115. Dan Anda lihat, apakah ini menjadi sebuah tendangan yang sangat baik yang bisa didapatkan? Masih ada peluang. Dalam 3 tahun terakhir, peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada Agustus tahun 2022, posisi Garuda masih berada di peringkat ke-155. Saat itu, Timnas Indonesia berada di level yang hampir setara dengan tim-tim lemah di Asia Tenggara, seperti Laos dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi tim belum begitu menonjol di kancah internasional. Namun, masuknya sejumlah pemain keturunan berhasil memperkuat kualitas tim. Kini, Timnas Indonesia semakin dekat untuk menembus peringkat 100 besar dunia. Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi panggung bersejarah bagi duel head-to-head Timnas Indonesia vs Lebanon. Pertandingan ini menandai pertemuan perdana kedua negara di level senior. Laga yang digelar pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025, malam ini menjanjikan pertarungan yang sengit. Peringkat FIFA kedua tim yang tidak terpaut jauh menjadi salah satu jaminannya. Bagi skuad Garuda, laga ini lebih dari sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah panggung pembuktian sekaligus persiapan serius jelang babak neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sejarah baru akan tertulis, ada memori lama di level junior yang membayangi pertemuan ini. Tentu, ini menjadi bumbu penyedap yang membuat duel nanti semakin menarik untuk dinantikan. Saat itu, Timnas Indonesia berada di level yang hampir setara dengan tim-tim lemah di Asia Tenggara, seperti Laos dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi tim belum begitu menonjol di kancah internasional. Namun, masuknya sejumlah pemain keturunan berhasil memperkuat kualitas tim. Kini, Timnas Indonesia semakin dekat untuk menembus peringkat 100 besar dunia. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melumat Chinese Taipei. Kemenangan telak 6-0 menjadi modal yang sangat berharga. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan bahwa tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Menurutnya, Lebanon adalah tolok ukur yang lebih sepadan bagi kekuatan tim saat ini.
Jadi tes sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Chinese Taipei, kata Erick Thohir. Pandangan ini sangat beralasan jika melihat peringkat FIFA Lebanon yang berada sedikit di atas Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi simulasi sempurna sebelum berjumpa Irak dan Arab Saudi. Laga yang digelar pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025, malam ini menjanjikan pertarungan yang sengit. Peringkat FIFA kedua tim yang tidak terpaut jauh menjadi salah satu jaminannya. Bagi skuad Garuda, laga ini lebih dari sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah panggung pembuktian sekaligus persiapan serius jelang babak neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sejarah baru akan tertulis, ada memori lama di level junior yang membayangi pertemuan ini. Tentu, ini menjadi bumbu penyedap yang membuat duel nanti semakin menarik untuk dinantikan. Saat itu, timnas Indonesia berada di level yang hampir setara dengan tim-tim lemah di Asia Tenggara, seperti Laos dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi tim belum begitu menonjol di kancah internasional. Namun, masuknya sejumlah pemain keturunan berhasil memperkuat kualitas tim. Kini, timnas Indonesia semakin dekat untuk menembus peringkat 100 besar dunia. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya belum puas dan terus mencari racikan terbaiknya. Pada laga kontra Chinese Taipei, ia menurunkan skema yang jarang ia gunakan sebelumnya. Kluivert menerapkan formasi 4 back dengan komposisi Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sain Patinama. Pola ini disokong 2 pivot dan 3 gelandang serang di belakang striker tunggal. Ini adalah gaya main yang memang saya inginkan. Saya ingin bermain seperti ini sejak lama. Pada 2 pemusatan latihan sebelumnya, sangat sulit untuk langsung mengubah sistem, tutur sang pelatih. Ia pun menjelaskan alasan dibalik sulitnya penerapan sistem tersebut pada kesempatan sebelumnya. Menurutnya, waktu adaptasi yang singkat menjadi kendala utamanya. Seperti yang Anda tahu, para pemain datang dari klub dan negara yang berbeda. Kami hanya punya 1 atau 2 hari untuk beradaptasi. Sulit menerapkan sistem ini, lanjut Kluivert. Seperti yang telah disebutkan, laga di Gelora Bung Tomo akan menjadi babak pertama dalam buku rekor pertemuan kedua negara. Timnas Indonesia dan Lebanon belum pernah sekalipun berduel di level senior. Meski demikian, rivalitas keduanya sudah terjalin di level U23. Keduanya pernah 4 kali bertemu di ajang kualifikasi Olimpiade pada edisi 2004 dan 2008. Sayangnya, catatan pertemuan di level junior tidak berpihak pada merah putih. Dari 4 laga tersebut, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 lainnya dimenangkan Lebanon. Kini, generasi baru skuad Garuda punya kesempatan untuk menulis ulang sejarah. Kemenangan di laga nanti akan menjadi awal yang manis dalam rivalitas kedua tim.